Salam damai sejahtera, tetap semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes dikenal sebagai Rasul Kasih oleh karena beliau banyak membahas tentang kasih, mengutip ajaran-ajaran Yesus tentang kasih, dan juga secara khusus memberikan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan kasih. Oleh karena itu dia disebut sebagai Rasul Kasih yang mengetengahkan, mengedepankan, mengajarkan dan mempraktekkan kasih itu sebagaimana yang diajarkan dan diberi contoh oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kasih menjadi bukti atau tanda bahwa kita ini telah dibebaskan atau terbebas dari maut. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, jelas sekali firman Tuhan ini bahwa mengasihi adalah ciri khas, ciri khusus, ciri hidup orang-orang yang sudah dibebaskan dari maut. Kalau kita sudah dibebaskan dari maut, maka ciri khusus hidup kita dalam hari kesehari dalam hubungan dengan sesama adalah mengasihi. Mengasihi di dalam hidup kita tidak ada kata membenci, tidak ada kata melaknat, tidak ada kata mencerca, menghina, tidak ada kata mencela, tidak ada kata merendahkan atau mendiskreditkan orang lain. Yang ada adalah mengasihi saudara-saudara kita. Sebab itu adalah ciri khas bagi setiap orang yang sudah dilepaskan, dibebaskan dari maut. Dikatakan, barang siapa percaya, ia tidak turut dihukum karena sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Itu adalah penegasan dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 24. Setiap orang yang percaya tidak turut dihukum karena sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Orang yang percaya pada Yesus Kristus telah dianugerahi hidup yang kekal. Dan ciri hidup orang yang telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup kekal adalah hidup mengasihi. Ingat, jikalau di dalam diri seseorang masih ada kebencian terhadap saudaranya, terhadap keluarganya, terhadap orang lain, maka firman Tuhan dengan tegas memberitahukan kepada kita, setiap orang yang membenci saudaranya, setiap orang bisa saya, bisa satu di antara kita. Jikalau kita membenci saudara kita, maka disebutkan ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wah, ini teguran yang keras bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Kita semua mengasihi karena kita telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam kehidupan yang kekal. Kita mengasihi karena kita adalah orang-orang yang sudah dianugerahi kehidupan kekal. Kehidupan semacam yang dimiliki oleh Allah. Kehidupan kekal berarti hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Di sana tidak ada kebencian. Di sana tidak ada dendam. Di sana tidak ada mencela, menghina, merendahkan, mendiskreditkan, tapi satu sama lain diikatkan dalam kasih abadi, kasih Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita telah dipindahkan dari maut. Kita sudah dibebaskan dari maut karena kita mengasihi. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi adalah ciri khas, ciri khusus, ciri utama bagi orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, yaitu mereka yang telah dianugerahi kehidupan kekal, yaitu mereka yang telah dipindahkan dari dalam maut. Dan kebencian justru membuktikan bahwa orang itu belum memiliki kehidupan yang kekal. Tapi kasih mengasihi membuktikan bahwa kita telah memiliki kehidupan yang kekal dan kita telah dibebaskan dari maut.
Selamat mengasihi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.